Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan segenap para habaib, para asatidah, terkhusus kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Andailallah Al-Habib Ahmad bin Ali bin Sahil, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih, dan Al-Habib Al-Ustadz Al-Habib Luqman bin Ali Al-Idrus, begitu juga Ustadz Jamal dan para asatidah lainnya, dan tak lupa panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis Ta'lim Birrahim Kolong Langit ya. Yang mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Majelis ini menjadi salah satu benteng daripada bentengnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di mana-mana orang bikin maulid, tentunya ada yang ingin dicapai. Begitu juga pengarang-pengarang maulid. Pengarang maulid ada yang ingin dicapai dan dituju. Kenapa sih pengarang-pengarang maulid? Kenapa sih pengarang-pengarang maulid? Ngarang maulid. Dari mulai Imam Ja'far Al-Barzanji, Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, Maulid Azab, Maulid Syaraful Anam, Maulid Simtud Durar, Maulid Diyaul Lami, dan maulid-maulid lainnya. Ini semua pengarang maulid, ulama-ulama kita bikin maulid. Yang pertama, agar kita selalu teringat dengan Nabi kita Muhammad. Agar kita tersambung dengan Nabi kita Muhammad. Agar kita semuanya tidak melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memiliki keterikatan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita ini udah ditinggal Rasulullah lama. Hampir 15 abad. Kalau tidak ada maulid, nggak ada yang bersolawat kepada Rasulullah. Bukannya nggak ada, jarang kita bersolawat. Karena ada maulid digelar oleh Majelis Ta'lim Rahim hari ini, malam ini, detik ini, kita baca ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam, sholawatullah. Saudara, ibu, bapak, semuanya datang ke sini, nggak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua orang yang bikin maulid, nggak ada yang mubazir. Siapa nama ente? Nama ente siapa? Bang Agus. Ya. Semuanya nggak ada yang sia-sia. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, man tawajjah nahwa babik maroja min dzaka khaib. Siapa orang yang menuju pintumu ya Rasulullah. Kita ini sekarang datang maulid menuju pintunya Rasulullah. Yang diundang pewaris-pewaris Rasulullah. Yang diundang anak cucunya Rasulullah. Makanya kalau maulid biar ada Habibnya. Ini bukan berarti ente harus ngundang aneh, enggak. Biar ada Habibnya. Ya, kalau ente bawa taruh cucunya, insya Allah ya datuknya datang. Percaya enggak? Ini ngomong sama orang lapar sih susah. Kebuli lagi diangetin. Ini kebulinya enak di sini, kebulinya enak ya. Kebulinya enak. Ente belum nyobain, ana udah nyobain lu. Sallu ala Nabi. Saya yang ceramah di sini, ini kampung apa? Menteng Dalam.
Orang Menteng Dalam kalau bikin maulid sampai jam berapa? Pada diem aja. Bohong lo jam 2. Lo sampai jam 2. Iya. Gue udah 3 minggu nih gak ngelonin bini. Apa Allah. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Orang yang bikin maulid beruntung. Orang yang bikin maulid gak bakal sia-sia. Makanya Habib Ali tadi mengatakan siapa orang yang menuju pintumu ya Rasulullah. Dia tidak akan pernah pulang dengan tangan hampa. Pulang dari sini dosa kita habis. Hajat kita dikabul. Ini yang jomblo-jomblo enteng jodoh. Kok bingung lo recehan pada amin ini kayak geledek. Ini recehan. Belum pada bangnya, pada balik. Aminnya pada kenceng malah, kencing belum lempeng. Serem dah anak-anak. Allahumma salli wa sallim. Saya mau cerita, mau denger gak? Tapi dengerin, jangan main HP. Kalau ada yang main HP saya doain jadi bujang lapuk. Kalau dia perempuan jadi perawan tua loh. Kalau dia punya suami saya doain suaminya kawin lagi. Amin ya Rabbal. Kok ente diem aja sih? Gak berani Bang Agus. Suka gak suka nanti kata Nabi. Orang laki yang paling miskin. Orang laki yang paling miskin bininya 72 di sorga. Kok diem aja sih lo Bang? Amin ya Rabbal. Nih ibu-ibu bingung, Beb emang laki-laki doang Beb di sorga Beb. Bininya banyak. Iya. Bo. Ibu-ibu gak ada ya? Kalau gak nyaut saya doain kawin lagi lakinya. Bo. Gak kedengeran Bo. Nah gitu. Dia takut juga lakinya kawin lagi. Nah, Habib nih yang doain nih mustajab. Allahumma salli wa sallim. Ibu-ibu, kira-kira ridho gak kalau lakinya di sorga punya bini 72? Bu, ridho gak? Daripada diam aja nih, gua gak ridho. Tuh Habib yang lagi ngomong ceramah lo besok jangan undang lagi. Habib provokator. Allahumma salli wa sallim. Emang ibu ngiri Bu? Ibu mau di sorga ibu sendiri dikerebutin 72 laki-laki mau Bu? Mau? Jawab dong mau. Mau enggak? Mau. Orang sorga enggak ada yang cebol. Orang sorga tinggi-tinggi gede. Setinggi Nabi Adam alaihissalam. Mau ibu sendiri dikerebutin? Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli sorga. Amin ya Rabbal. Kembali lagi. Jadi orang yang bikin maulid, jangankan yang udah bikin maulid. Yang belum bikin maulid, kalau dia niat mau bikin maulid, hajatnya dikabul. Yakin gak? Susah sih ngomong sama orang gak yakin. Susah. Ulama bilang al-madad fil mashhad. Pertolongan Tuhan tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Ente mau ziarah lagi ke kuburan ya wali kutub lagi. 1000 wali lagi. Kalau hati ente syak, hati ente ragu percuma. Percuma. Dulu di zaman Raja Malik, Abdul Malik bin Marwan. Raja siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ada anak muda. Ini anak muda punya kuda. Pada satu hari ini kuda begitu dinaikin tiba-tiba jadi liar. Dibawa kabur ini anak muda masuk kampung, keluar kampung, masuk kota. Dan menerobos masuk ke dalam istana Raja Abdul Malik bin Marwan.
masuk ke daerah, ke tempat raja, anak-anak dan keluarga raja bermain. Ini kudanya menabrak anak raja yang masih kecil sampai meninggal dunia. Begitu ditangkap ini anak muda, jeblosin ke penjara. Kemudian raja dapat kabar, raja murka, raja marah. Memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil itu anak muda. Ini anak muda dalam hatinya, aku bakalan dihukum mati, dihukum berat. Begitu ketemu sama raja, ini raja tiba-tiba jadi baik, jadi lembut. Dan mengatakan, ya fata, atuhsinu sihir. Hai anak muda, apa ente pandai sihir? Kata ini anak muda, tidak Tuan Raja, aku tidak pandai sihir. Awau tu anak, aku maafkan engkau dan halal darah anakku untukmu. Girang, nabrak anak raja sampai mati, nggak jadi dihukum mati, dimaafin, halal darah anak raja. Begitu mau pulang, raja panggil lagi, ya fata, gulli mada gulta. Hai anak muda, katakan kepada aku, apa yang kau katakan sebelum kau bertemu denganku. Lalu si anak muda mengatakan, Tuan Raja, saat aku diminta untuk berhadapan denganmu, di bawah pengawal-pengawalmu, penjagaan pengawal-pengawalmu, saat di perjalanan terlintas di dalam hatiku sambil berdoa, Ya Rabb, in khallasani Allah min hadzal waqi'atil jasimah sa'amalu walimatan 'azimah li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika kau bebaskan aku dari perkara yang besar ini, aku berniat mau membuat peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Udah bikin belum? Udah bikin belum? Udah bikin belum? Belum bikin, baru niat. Baru niat. Si raja baru paham, ini yang membuat hatiku murka tadinya. Menjadi lembut dan sanggup menghalalkan darah anakku untukmu. Panggil Perdana Menteri. Perdana Menteri, berikan ini anak muda 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar. 1 dinar itu 2,5 juta. Kali 1000. Berapa ya? Ini kelihatan potongan gak punya duit miliaran begini nih. Mudah-mudahan pulang dari sini punya miliaran. Duit aja lo amin. Nabrak anak raja sampai mati, dimaafin, gak jadi dihukum mati, dikasih duit 2,5 miliar. Niat mau bikin maulid, belum bikin maulid. Bayangin. Ini kasus dahsyat. Kasusnya berat apa enteng? Kasusnya berat apa enteng? Berat saudara. Makanya ya jangan ada rumah kita yang gak pernah dibacain maulid. Dari semenjak kita orok sampai kita dewasa, rumah kita gak pernah dibacain ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kalau maulid aja gak pernah diperdengarkan, nggak pernah dibacain di rumah kita. Padahal nggak harus panggil orang banyak. Orang baca maulid itu hakikatnya menghadirkan Rasulullah, rohaniyah Nabi kita Muhammad. Ya Allah. Makanya apa? Sultanul Arifin, Al-Imamul Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dicatatkan di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan ma min muslimin
quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa rafa'allahu ta'ala al-ghahta wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wan nakabati wal bughda wal hasada wa ainasu wal lususu an ahli dhalikal bait fa idza mata hawana Allah ta'ala alaih jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini yang ngomong bukan Ahmad bin Ali. Yang ngomong Sultanul Arifin. Imam Suyuti. Yang hafalan hadisnya 300.000 hadis. Hafal berikut sanad-sanadnya. Hafal hadisnya seperti baca Qul huwallahu ahad. Kita gampang gak baca Qul huwallahu ahad? Gampang gak? Begitulah Sultanul Arifin. Al-Imam Suyuti. Karangan kitabnya 600 lebih kitab. Beliau mengatakan tidak ada satu rumah seorang muslim yang dimana dibacakan maulidnya Rasulullah. Melainkan Allah Ta'ala angkat dari rumah tersebut, orang tersebut krisis ekonomi. Makanya orang yang rajin maulid insya Allah gak kena krisis ekonomi. Dia percaya gak? Mau dunia terbolak balik lagi. Daerah-daerah yang demen baca maulid. Mau lihat Solo. Ya, Gemah, Ripah. Ya, Loh Jinawi. Apalagi tuh ngomong Jawa. Ya gue gak paham gitu. Ya, luar biasa. Tapi daerah-daerah yang gak pernah dibacain maulid. Ntar gunung meletus lah, ntar gempa lah, ntar HP lah. Imam Suyuti kasih tahu. Aman. Dijauhin dari orang yang benci hasud. Emang orang sekampung demen semua sama kita? Emang orang sekantor demen semua sama kita? Emang orang satu sekolahan demen semua sama kita? Enggak. Wal haroko. Rumah yang dibacain maulid aman dari kebakaran. Ada satu kampung semua kebakar. Cuman satu rumah gak kebakar. Kenapa? Di rumah itu sering dibacain maulidnya Rasulullah. Wal lusus. Rumah yang dibacain maulid aman dari kecurian, kerampokan. Apalagi? Makanya sedih, sayang. Rumah gede-gede. Bangunannya aja 500 meter. Lantai 3. Halamannya 1000. Gak pernah dibacain maulid. Ahsan kontrakin aja. Betul? Bacain rumah kita maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak biar turun-turun juga gak apa-apa. Gak mesti pakai urus makan kebuli, enggak. Ente gak bisa baca maulid, ya bikin arba'in 40 ya 40 hari berturut-turut di kampung ente, keliling punya majelis nih Rohim nih, datengin satu-satu nih, biarin, kasih deh ya, nggak bisa bikin kopi nggak apa-apa deh, kasih apa sih air aqua, kayak ikan mujair loh, ikan mujair air doang loh. Masa kopi-kopi aja kagak ada, betul nggak? Betul. Giliran nonton bola, nonton apa, bisa lo keluarin macam-macam. Giliran buat maulid, heran pada pelit. Di sini sih kagak, di sini sih kagak. Di sini orang baik semua, amin. Jangan ya. Mau lihat guru kita almarhum, al-maghfurlah, Sayyidul Walid. Rahimahullah rahmatul abrar. Kalau bikin maulid ya lafaz. Itu kembangnya doang. Berapa duit? 25 juta ente. Kembang dekorasinya 25 juta. Bisa buat kawin lagi. Mana yang amin sih? Iya, amin dong. Buat yang ngomong aja. Amin aja susah ya. Bang Agus mau? Bang Agus setuju aja.
Lihat, ya. Dan yang terpenting, kata Imam Suyuti, orang yang suka baca maulid, yang rumahnya dibacain maulid, hawanallahu ta'ala alaih, jawaba munkar wa nakir. Nanti saat bertemu malaikat munkar nakir, masuk alam barzah, masuk liang kubur, ditanya malaikat munkar nakir, gampang jawabnya. Kenapa? Suka baca maulid. Senantiasa memuji Rasulullah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada hubungannya sama Rasulullah jadi mulia. Semua nih majelis taklim nih menjadi fasilitas, ya, karena ini majelis taklim dan semua pengurusnya, ya, menyambungkan, mengundang kita semua untuk apa? Untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, beliau mengatakan, man hayya ali ajri qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam at'aman wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsyarahullah yaumal qiyamah mal furqatil ula minan nabiyyin wa kana fi ala illiyin. Imam Ma'ruf, siapa Imam Ma'ruf? Imam Ma'ruf anak didik daripada Al-Imam Ali Ar-Ridha, salah satu cucunya Nabi kita Muhammad, yang wajahnya begitu luar biasa. Al-Imam Ma'ruf salah seorang tokoh sufi besar, yang beliau punya murid bernama Al-Imam Sirri As-Sakati. Di dalam Syarah Ainiyah ada sedikit manaqib beliau. Beliau orang soleh. Sampai kuburnya itu, kalau orang-orang Baghdad, pacaklik, mereka beristighosah di depan kuburnya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, spontan detik itu juga turun hujan. Orang besar, luar biasa. Sampai diceritakan bahwa ada seorang yang meninggal dunia saat adiknya sudah meninggal dunia, dikubur di mana tempat Imam Ma'ruf dikubur, satu kober. Kemudian abangnya mimpi ketemu adiknya yang udah meninggal setahun yang lalu. Abangnya bertanya, "Dek, bagaimana nasibmu di alam barzah?" Kata sang adik, "Ya Allah bang, aneh setahun namanya diseksa di alam kubur. Dapat azab bang. Tapi baru kemarin bang, siksa kami diangkat oleh Allah. Karena sebab ada satu orang soleh bang, dikubur di pekuburan kami. Dan dia bernama Ma'ruf Al-Karhi. 70.000 di hadapan kami bang. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diangkat siksa kuburnya oleh Allah. Dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri. Karena sebab Ma'ruf Al-Karhi dikubur di pekuburan itu. Makanya orang kalau ngerti nggak mau sembarangan dikubur. Makanya Sayyidil Walid saat beliau meninggal dunia, saya bertanya, apakah ada wasiat? Saya punya Walid untuk minta dikubur di tempat tertentu. Gak ada. Dan saya kebingungan saat itu. Mencari-cari tahu. Namun hati saya terus menginginkan agar Sayyidil Walid dikubur di pemakaman seorang wali, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yaitu Habib Kunjung. Nah saudara, ini biar kita tahu
Imam Ma'ruf mengatakan siapa orang yang nyiapin untuk terselenggaranya dibacakannya maulid Rasulullah. Apa yang disiapin? At'aman, makanan. Ini ntar ada makanan gak? Ada makanan gak? Ada kebuli. Emang ada udah ngendus. Siapin makanan, kata Imam Ma'ruf. Siapa orang ya yang menyiapkan untuk dibacakan maulidnya Rasulullah, makanan disiapin. Kemudian apa? Wow, qada sirajan, nyalain nih lampu-lampu terang. Wa jama'a ikhwanan, undang nih saudara-saudaranya kaum muslimin tetangganya. Untuk apa? Untuk membaca maulidnya Rasulullah. Wala bisa jadi dan Imam Ma'ruf kasih tahu kalau datang maulid yang keren. Ini terus terang aja. Kita ini orang laki kalah sama orang perempuan. Betul. Orang perempuan belum datang bulan Rabiul Awal, masih di bulan Safar, bahkan sebelumnya ibu-ibu udah beli seragam maulid. Betul. Udah beli seragam. Beli baju baru buat apa? Buat maulid Rasulullah. Ini sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Ma'ruf. Wala bisa jadi dan kalau datang maulid pakai dong baju yang baru. Jangan lo kondangan aja lo beli baju baru. Kita datang maulid hakikatnya bakal ketemu Rasulullah. Jangan kalau kondangan kita pakai baju baru. Ke tempat-tempat tertentu kita pakai baju-baju bagus. Giliran Jumatan pakai kaos bola. Ya, apa namanya? Ya AC Milan. Ya. Apa lagi tuh? Manchester United ya. Apa ke? Kadang-kadang juga aduh Masya Allah deh. Ada tulisannya yang aduh yang kita baca juga pegel ya. Jangan. Kita mau menghadap Allah. Buat apaan tuh baju disimpan? Lo mau mati? Kagak. Saya di Walid saya punya kakek kalau sholat rapi. Kita ini ngaji tahu fadilahnya tahu. Pakai imamah tahu, pakai jubah tahu, pakai rida tahu. Taunya melulu kita banyak, ngamalin kagak. Ngaji kita dari Senin, Jumat, Sabtu majelisnya beda-beda. Ilmu udah gak tahuan deh. Ngamalinnya, atuk kagak. Beda sama orang dulu. Orang dulu ya ilmu diamalin. Ilmu diamalin. Ketemu guru aja lain. Ahlan wa sahlan. Wa marhaba. Ya Rasulullah salamun. Habib Hud. Wa daraji ya Rasulullah. Aman alaik. Asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya. Jadi kembali lagi ya siapin makanan. Kalau maulid besok nih hadir maulid kemana aja pakai peci yang baru. Ya minimal bersih, baju kokonya baru. Ya kalau nggak punya yang baru yang bagus ya. Semuanya yang bagus. Wala bisa jadi wata'atar berwangi-wangian. Ya. Watajamal dan berhias diri. Semuanya itu dilakukan karena mengagungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Orang yang model begini kata Imam Ma'ruf Al-Karhi nanti akan dikumpulkan serombongan dengan rombongannya para nabi-nabi. Dan akan masuk surga di belakang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan saya ingin mengajak kepada semuanya.
Ya ada permintaan ijazah tawassul Sayyidil Walid. Saya punya kakek Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Ya saya mengijazahkan tawassul ini kepada semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ya dengan berkat tawassul semua ya yang kita inginkan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya nanti dulu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengajak semua yang hadir agar kita bisa berpartisipasi. Saya lagi bangun pondok pesantren dan masjid di daerah Salabintana, daerah Sukabumi. Kira-kira mau nggak? Saya ajakin jadi orang kaya. Mau jadi orang kaya? Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Nggak mau kaya? Mau dua-duanya? Insya Allah jadi dua-duanya. Amin ya robbal. Ayo ya. Saya ijazahkan ini tawasul kepada antum semua. Ajaztukum. Ya. Ini aja. Ya, ini saja yang barangkali ya sambil baca tawasul ya kita ya membantu daripada pembangunan pondok pesantren An-Nurul Kasyaf. Ya mudah-mudahan yang ngasih Allah Ta'ala tambahkan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah. Amin. Ya silakan baca qasidah. Ilahi